kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami mau berserah kepadamu, karena kami percaya rencana Tuhan tidak pernah salah di tengah-tengah hidup kami. Lika-liku hidup yang kami hadapi, kami juga percaya itulah yang terjadi di tengah-tengah hidup kami untuk hidup kami semakin lebih baik lagi. Beri hikmat dan bijaksana-Mu supaya kami mengerti jalan-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada beberapa orang yang terus menyimpan di dalam hati dan pikirannya bahwa jalan yang dia tempuh adalah jalan yang salah, karena terus menyalahkan Tuhan di sepanjang hidup. Ketika berdoa, Tuhan belum menjawab doanya, dan mereka katakan bahwa Tuhan tidak sayang kepada mereka. Ada beberapa orang juga memiliki pikiran yang salah ketika menghadapi pergumulan dan kesulitan dan penderitaan. Ketika pergumulan, penderitaan, dan persoalan menghampiri di tengah-tengah hidupnya, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak baik dan Tuhan tidak sayang kepada mereka. Lalu bagi kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, benarkah Tuhan tidak sayang kepada kita? Adakah rencana yang salah di tengah-tengah hidup kita? Kita belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Bangsa Israel hidup di tanah Mesir, hidup dalam penindasan bangsa Mesir. Firaun menindas mereka sehingga penderitaan demi penderitaan dialami oleh bangsa Israel. Lalu Allah mendengar erangan jeritan penderitaan, dan Tuhan memiliki rencana untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada banyak orang Israel yang tidak mengerti kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berkeras hati untuk tetap tinggal di Mesir meskipun dalam penderitaan. Tetapi Allah memiliki rencana yang terbaik supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menduduki tempat tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Lalu Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesudah berapa kali mereka meminta dan Firaun mengeraskan hati sampai 10 tulah Tuhan kirimkan bagi Firaun. Akhirnya Firaun memberikan izin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, ada persoalan baru yang mereka hadapi. Ketika mereka pergi, raja, tentara, dan semua tentara bangsa Mesir mengejar orang Israel. Dan ketika itu bangsa Israel ada di tepi laut. Apa yang harus mereka lakukan ketika orang-orang Mesir mengejar mereka? Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Tuhan katakan kepada Musa, belahlah laut dengan tongkatmu. Akhirnya laut terbuka dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Bangsa Israel bisa melewati kesulitan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dan rencanakan, semuanya berjalan dengan baik. Bangsa Israel selamat melewati Laut Teberau. Tetapi ketika bangsa
Mesir dan tentara Firaun mengejar mereka. Sampai di tengah laut Teberau, Tuhan memerintahkan kepada Musa, pukulkan kembali tongkatmu. Dan laut tertutup kembali. Inilah karya dan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari. Jika ada sesuatu hal yang sulit, sesuatu yang mungkin bagi kita tidak mungkin, tetapi mari hidup dalam rancangan Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah salah. Jika Tuhan bekerja, maka mukjizat keajaiban terjadi. Dengan demikian hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan pikiran-Mu ya Tuhan, supaya kami terus berserah dan berseru kepadamu. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.